Di bulan Ramadan ini, tentunya banyak sekali hal-hal positif yang dapat kita lakukan untuk mengisi sepanjang waktu perjalanan puasa kita. Namun, kebanyakan orang mengisi waktunya dengan berbagai kegiatan lain, hanya semata untuk merasakan agar waktu tidak terlalu lama sekali. Sebelum kita lanjut ke dalam video tersebut, bagi sahabat semuanya yang baru bergabung di sini, dukunglah channel ini selalu dengan subscribe, like dan komen. Agar saya selalu semangat dalam menyajikan berbagai hal yang informatif ke hadapan para teman-teman semuanya. Selamat menyaksikan. Memancing adalah suatu kegiatan hal yang positif bagi kita semua. Karena dengan memancing, kita dapat melepaskan kejenuhan dan beban stres dalam pikiran kita. Selain mendapatkan ikan, memancing juga dapat melatih kesabaran kita dan juga melatih konsentrasi. Memancing dapat dilakukan di sebuah sungai kecil yang teduh, di danau maupun di kolam pemancingan atau tempat di mana kita sukai. Ada yang berbayar dan ada pula yang gratis. Membersihkan rumah adalah suatu kegiatan positif. Membersihkan rumah juga merupakan salah satu cara agar waktu tidak terasa lama saat kita berpuasa. Mulailah dengan membersihkan rumah dari hal-hal yang kecil, seperti menyapu lantai, mencuci perabotan rumah tangga, hingga bagian-bagian detil lainnya, sehingga Anda mulai terasa lelah lalu berhenti sejenak. Kemudian, Anda dapat melanjutkannya kembali dalam beberapa jam setelah beristirahat sebentar. Sehingga hari tak terasa sudah beranjak sore. Berbelanja ke pasar juga merupakan rekomendasi penting bagi Anda. Karena dengan berbelanja ke pasar, kita dapat memenuhi kebutuhan saat jelang waktu berbuka puasa nanti. Sebelum berangkat ke pasar, baiknya Anda catat terlebih dahulu berbagai aneka keperluan yang Anda butuhkan untuk di sore hari nanti. Seperti membeli sayur, minyak goreng, aneka lauk pauk dan lain sebagainya. Dengan begitu, saat berbelanja ke pasar, kebutuhan Anda dapat terpenuhi hingga kembali ke rumah. Maka, dengan berbelanja ke pasar juga, waktu pun akan semakin tak terasa. Membaca buku novel juga merupakan kegiatan yang sangat baik sambil menunggu datangnya waktu berbuka puasa. Pilihlah salah satu buku novel kesukaan Anda atau buku novel yang menarik, seperti sejarah, film, dan lain-lain menurut minat baca Anda. Bacalah buku novel sampai selesai, bagusnya lagi kalau Anda membaca buku yang halamannya berjumlah ratusan bahkan ribuan. Dengan begitu, waktu pun akan semakin tak terasa beranjak siang ataupun menjelang sore. Menonton film juga merupakan salah satu rekomendasi sambil menunggu datangnya waktu berbuka puasa. Menonton film juga suatu upaya agar diri kita tidak terlalu bosan menjalankan ibadah puasa seharian penuh. Apalagi jelang siang hari ketika saat panas, tubuh kita semakin terdera oleh haus dan lapar. Ada banyak ragam film yang bisa Anda pilih sesuai dengan minat Anda, misalnya sinetron, drama, film action, film horor atau film tentang inovasi. Maka dengan sambil menonton film, diri Anda tidak terlalu merasakan lelah. Karena bisa saja sambil menonton, lama-lama Anda mengantuk lalu tertidur. Salah satu rekomendasi yang baik bagi Anda, yaitu dengan menyiapkan hidangan untuk waktu berbuka. Umumnya masyarakat banyak menyebutnya dengan takjil. Di saat pukul 16 sore hari, kegiatan ini sangatlah sering dilakukan yaitu menyiapkan hidangan untuk berbuka puasa. Aneka ragam dalam menyiapkan hidangan untuk berbuka yaitu dengan membuat kolak, meracik es campur, memasak sayur, ataupun membuat minuman lainnya. Maka dengan hal-hal yang kita lakukan saat menyiapkan hidangan untuk berbuka,
membuat diri kita tidak terlalu merasakan waktu yang lama, sehingga menjadi suatu kesenangan tersendiri dalam diri kita. Dari beberapa rekomendasi yang telah disebutkan sebelumnya, membaca ayat suci Al-Quran adalah rekomendasi yang sangat efektif bagi Anda. Karena dengan mengaji, upaya ini sangat jauh lebih berguna untuk menyiasati agar waktu tidak terasa lama saat berpuasa. Selain pahala dengan ganjarannya yang berlipat di dalam bulan Ramadan, mengaji juga mampu membuat lidah kita agar lebih terlatih dalam melafalkan ayat demi ayat di dalam Al-Quran. Karena sudah barang tentu Al-Quran yang adalah mukjizat dan keajaiban bagi seluruh umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Terlebih lagi kepada hamba Allah yang sering rajin membacanya. Membaca ayat suci Al-Quran baiknya dilakukan dalam beberapa tahap. Dimulai dengan membaca 1 juz sekaligus, atau bisa juga dibagi setengah juz setelah sholat subuh hingga menjelang fajar. Setelah tidur beberapa jam ke depan, lalu dilanjutkan setengah juz lagi. Dan begitu seterusnya. Semoga di bulan suci Ramadan ini, kita semua senantiasa mendapatkan rahmat dan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta dilimpahkan rezeki, kesehatan dan umur yang bermanfaat. Amin, amin ya robbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.